sejarah peradaban Islam itu dimulainya dari mana? Sejarah peradaban Islam itu dimulainya bukan dari tanah Arab sebenarnya, tapi dari Persia. Atau lebih tepatnya sebenarnya dari Suriah. Mendapat pengaruh yang sangat besar dari Romawi. Jadi apa yang dimaksud dengan peradaban? Yang dimaksud dengan peradaban itu adalah puncak dari kebudayaan. Jadi puncak dari kebudayaan itu apa? Budaya itu apa? Budaya itu adalah ketika sebuah masyarakat memiliki unsur-unsur yang memadai agar dia disebut sebagai berbudaya, yaitu dia menciptakan bahasa sendiri, dia menciptakan seni sendiri, menciptakan ilmu pengetahuan sendiri, menciptakan sistem teknologi sendiri dan sebagainya. Nah, jadi orang Sunda disebut berbudaya ketika orang Sunda memenuhi unsur-unsur yang tadi itu. Nah, kalau orang Sunda kemudian berinteraksi dengan bangsa yang lain, kemudian dia mampu mengakomodasi bahasa atau budaya yang lain kemudian menyatu, maka dia disebut sebagai peradaban. Jadi misal peradaban Mesir kuno, bagaimana dia disebut sebagai peradaban Mesir kuno? Ketika peradaban Mesir Hilir dan Mesir Hulu menyatu, disatukan oleh seorang yang namanya Menes, dan akhirnya menciptakan satu pemerintahan tunggal yang sangat kuat. Bagaimana peradaban Cina disebut? Ketika Qin Shi Huang itu mempersatukan seluruh bangsa-bangsa berbudaya di Cina dalam satu kesatuan namanya Kekaisaran Cina, dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, peradaban Islam itu baru bisa mengakomodasi budaya-budaya lain dan mempersatukannya itu di Suriah dan kemudian di Persia. Sebelumnya pas zaman Nabi Muhammad itu masih berupa kebudayaan. Jadi bukan berarti Islam tidak beradab, tetapi unsur-unsur peradaban pada waktu itu belum ada karena Nabi Muhammad baru mempersatukan seluruh orang-orang Arab. Begitu. Nanti kemudian pengikut-pengikut Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan kemudian tabi'in dan tabi'in dan seterusnya, itu kemudian melengkapi risalah Nabi Muhammad. Begitu. Maka Nabi Muhammad dalam hal ini dianggap sebagai sempurna. Sempurna karena bukan hanya mengubah sejarah ketika beliau hidup, tetapi bahkan pengikut-pengikutnya yang bertemu langsung dengannya dan yang tidak bertemu dengan langsung dengannya, itu kemudian mempersatukan. Jadi ada tahapan yang tidak bisa diikuti oleh tokoh lain di dunia. Jadi bukan hanya semasa hidup, tapi sesudah kehidupan estafet perkembangannya berlangsung. Nah, tetapi sayangnya begini, setelah Nabi Muhammad wafat, sallallahu alaihi wasallam wafat, itu ada masalah. Masalahnya itu adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar sempurna sehingga tidak bisa, dalam tanda kutip ya, tidak bisa diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Tidak bisa diikuti dalam orang-orang sesudahnya maksudnya apa? Satu-satunya manusia dalam sejarah yang memiliki prestasi duniawi dan ukhrawi bersamaan, itu gak ada yang bisa menyainginya. Bahwa ada satu orang yang mampu menciptakan satu negara, kemudian membuat 20 negara, kemudian lebih besar daripada itu, bikin syariahnya, bikin apa segala rupanya di satu sisi, dan di sisi lain beliau adalah tokoh spiritual yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Gak ada yang seperti itu. Jadi misal ya, saya mohon maaf, Siddhartha Gautama, tokoh sentral agama Buddha, spiritual saja. Yesus atau Isa, spiritual saja. Bahkan muridnya hanya 12. Dan dari 12 murid beberapa diantaranya mengkhianatinya. Jadi bukan merendahkan Nabi Isa alaihissalam dalam hal ini, tetapi bahwa kita tidak pernah menemukan satupun orang dalam sejarah yang mampu bergerak dan berdiri di atas dua dimensi yang dalam banyak hal bertentangan, duniawi dan akhirat. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal, Abu Bakar merasa tidak kuat untuk dua-duanya sekaligus. Bagaimana caranya mengurus negara dan bagaimana caranya menjaga spiritualisme. Karena itu spiritualismenya tetap diserahkan kepada Nabi Muhammad, tidak berani beristihad, tidak berani melakukan apapun, duniawinya berani beristihad. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi setelah Ali meninggal terjadi pergolakan pemerintahan yang benar-benar membuat Islam pada waktu itu kacau berantakan. Peradaban Islamnya didamaikan oleh Muawiyah yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Tapi dinasti Umayyah ini solusi di zaman Muawiyah, tetapi bencana di zaman berikutnya. Apa solusi yang ditawarkan Muawiyah? Kan pada waktu itu terjadi peperangan setelah Ali wafat oleh kaum Khawarij. Itu
dunia Islam itu benar-benar susah sekali untuk membayangkannya, tapi benar-benar kacau pada waktu itu.